Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Meskipun di era pandemi ini, anak-anak tetap harus semangat untuk belajar karena memang kondisinya seperti ini ya. Jadi kalau anak-anak tidak semangat untuk belajar, nanti anak-anak akan banyak ketinggalan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran ke-5 dan 6. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Jadi untuk materi-materi yang telah Bu Aini sampaikan silakan dipelajari dengan baik. Jangan lupa bukunya juga dibaca, digarisbawahi supaya lebih mudah untuk belajarnya. Nah, hari ini coba kita lihat gambar tersebut terlebih dahulu. Ada beberapa gambar buah-buahan dan juga sayur, kemudian ada juga yogurt, susu. Nah, dari gambar tersebut kita bisa perkirakan bahwa makanan tersebut bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi menjaga asupan makanan sehat harus selalu dilakukan. Kalian sudah mempelajari tentang gangguan sistem pencernaan. Coba kita sebutkan kembali macam-macam gangguan pencernaan. Sebutkan juga cara mencegahnya. Anak-anak, kita akan mengidentifikasi penyakit pada organ pencernaan manusia. Masih ingatkah jenis-jenis penyakit pada organ pencernaan? Penyakit tersebut menyerang pada organ-organ tertentu pada saluran pencernaan. Misalnya, ma, ulkus, kolik, itu dapat menyerang lambung. Kemudian diare, sembelit atau konstipasi, dan juga usus buntu atau appendicitis dapat menyerang usus halus ataupun usus besar. Kemudian kalau sariawan, sakit gigi, itu yang diserang adalah area mulut ya. Kemudian penyakit tersebut dapat bermacam-macam penyebabnya. Ada yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus, ada juga yang disebabkan oleh kekurangan serat dan juga vitamin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk belajar menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Tata cara menampilkan iklan yaitu membaca dan memahami naskah iklan dengan seksama. Yang kedua, memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Yang ketiga, menggunakan suara yang lantang supaya konsumen bisa mendengar iklan tersebut. Yang keempat, berakting sesuai alur naskah. Yang kelima, menggunakan perlengkapan yang mendukung. Yang keenam, melakukan kontak mata dengan penonton. Yang ketujuh, memperhatikan posisi tubuh. Dan yang kedelapan, jangan membelakangi penonton ya. Berikutnya, pada saat mempraktikkan iklan, beberapa hal berikut perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan suaramu lantang dan jelas. Yang kedua, pahami dan hafalkan teks yang sudah dibuat. Yang ketiga, sesuaikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang keempat, usahakan posisi tubuh tidak membelakangi penonton. Yang kelima, gunakan perlengkapan pendukung yang tepat. Jadi seperti itu. Untuk penampilan anak-anak yang sudah kalian praktekkan sudah cukup bagus. Hanya saja ada beberapa yang memang perlu latihan yang maksimal supaya bisa menampilkan iklannya lebih bagus dengan durasi yang lebih panjang. Selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri karya seni batik. Ciri batik terbagi menjadi dua macam, yaitu batik tradisional dan juga batik modern. Untuk ciri-ciri batik tradisional yaitu coraknya memiliki makna simbolik. Kemudian yang kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, barong. Dan juga yang ketiga, warnanya cenderung gelap atau monoton ya, misalnya hitam,
coklat kehitaman ataupun putih, jadi itu gambarnya cenderung monoton ya. Yang keempat, ciri-cirinya yang tradisional yaitu motif batik merupakan ciri khas asal daerah. Misalkan kalau di Jakarta, ciri khas daerah Jakarta itu adalah Monas ya, jadi bisa digambarkan gambar Monas di situ. Kemudian untuk ciri-ciri batik modern, ciri-cirinya yaitu coraknya tidak memiliki makna simbolis khusus, jadi cenderung bebas. Misalkan ada yang ingin membuat batik dari motor Harley Davidson, itu ada yang buat ya, jadi itu adalah batik modern yang cenderung bebas, motifnya bebas. Yang kedua adalah umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga ataupun hal-hal yang lainnya yang disesuaikan dengan asal daerah tersebut. Yang ketiga, cirinya yaitu warnanya cenderung bebas, misalkan biru, merah ataupun ungu, itu merupakan batik modern. Yang keempat, cirinya adalah motif batik bukan merupakan ciri khas dari suatu daerah, jadi cenderung bebas. Kemudian untuk teknik pembuatan karya seni batik ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama adalah teknik cap. Teknik cap yaitu menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari, jadi proses pembuatannya lebih cepat karena tinggal tempel-tempel seperti kalau kita menggunakan stempel gitu ya. Untuk yang kedua adalah teknik tulis. Untuk teknik tulis yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur corak batik menggunakan tangan. Jadi pembuatannya lebih lama, yaitu kurang lebih 2-3 bulan. Makanya batik tulis cenderung lebih mahal dari yang lainnya karena lebih khas, lebih unik karena dibuat dengan menggunakan tangan, jadi menggambarnya juga manual dengan menggunakan tangan, mewarnainya juga manual dengan menggunakan tangan. Untuk yang ketiga yaitu teknik tenun. Untuk teknik tenun yang digunakan adalah benang yang berwarna-warni kemudian anyam sedemikian rupa sehingga membentuk motif-motif tertentu dengan teknik tenun. Untuk yang keempat yaitu teknik sablon atau disebut juga dengan teknik cetak, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik tetapi menggunakan alat cetak atau sablon seperti yang tertera pada gambar. Kemudian di sablon seperti yang biasanya kita lihat untuk sablon-sablon yang lainnya caranya seperti itu, tapi ini motifnya adalah motif batik. Anak-anak, kita akan mengenal beberapa macam motif batik Nusantara. Yang pertama adalah motif batik Aceh. Terlihat di situ ada beberapa gambar yang merupakan ciri khas dari daerah Aceh. Kemudian motif batik Jakarta, ada gambar Monasnya. Kemudian motif batik Cirebon yang dikenal dengan motif batik Megamendung. Yang keempat adalah motif batik Riau. Di sini ada gambar ikan. Kemudian motif batik Solo, motif batik Jogja, motif batik Tegal, dan juga yang terakhir adalah motif batik Pekalongan. Tapi ya banyak sekali motif-motif batik yang lainnya ya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas batik tertentu. Sekarang kita akan belajar untuk menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Untuk yang gambar pertama adalah kerja kelompok. Ada kekurangan dan kelebihan atau manfaat yang ada pada kerja kelompok tersebut. Untuk kekurangannya, apabila ketika berdiskusi tentu saja terdapat banyak sekali perbedaan pendapat. Apabila antar anggota kelompok tidak saling mengerti perbedaan pendapat tersebut, maka akan terjadi perpecahan. Untuk itu antar anggota kelompok harus saling memahami pendapat masing-masing anggota kelompok ya. Untuk yang kedua yaitu kekurangannya, waktu dan tempat harus disepakati.
Nah, namun untuk manfaat dari kerja kelompok yaitu yang pertama pekerjaan cepat selesai, yang kedua tugas dapat dibagi-bagi, dan yang ketiga dapat berdiskusi dan saling bertukar pendapat. Untuk gambar yang kedua adalah kerja seorang diri, ada kekurangan dan kelebihannya juga. Untuk kekurangannya, pekerjaan menjadi tidak cepat selesai. Yang kedua, tidak dapat bertukar pendapat, jadi untuk pendapatnya murni dari pendapat sendiri ya. Untuk manfaatnya yaitu dapat bekerja kapan dan di mana saja. Yang kedua, tidak harus mendukung teman yang lainnya. Yang ketiga, tugas selesai sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang penting prinsipnya adalah kebersamaan, kekompakan supaya tidak terjadi perpecahan. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Aini cukupkan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.